Kedengeran Pak, selamat sore Pak. Sore Pak. Oke. Kayaknya kalian kurang satu kuliah, tapi saya juga udah nggak ada waktu lagi untuk ngasih kuliah. Saya juga lagi sibuk. Jadi terpaksa Anda kurang satu pelajaran termodinamika kayaknya enggak. Gitu ya. Jadi kita lanjutkan aja dengan kuliah kita. Sorry, sebentar sebelum kita mulai. Kita ujian sesuai dengan jadwal kuliah ya. Sesuai dengan jadwal kuliah ya. Berarti Kamis depan. Suara kamu kok pelan banget ya, Wisnu? Suaranya kok pelan? Suara saya pelan nggak Pak, keras? Cukup keras Pak. Keras ya, oke. Jadi kita kuliah ujian minggu depan ya? Ya, oke. Ya, kita lanjutkan kuliah kita. Soalnya apa? Waktunya kita kekurangan satu itu, tapi saya abaikan aja yang satu itu. Jadi nanti saya bikin pertanyaannya, mungkin saya nggak akan tanyakan yang kita nggak kuliahkan, ya. Jadi waktu itu kita sudah bicarakan tentang keseimbangan, ya, tentang keseimbangan. Sekarang kita akan bicarakan tentang asam basa. Asam basa itu penting di dalam kimia karena semua kondisi alam semesta ini isinya asam basa. Lingkungan kita, ya, makanan kita, semuanya itu ya. Lingkungan kita juga termasuk udara, air dan lain sebagainya ya. Sedangkan tubuh kita tidak begitu saja asam basa, ya. Tubuh kita tidak begitu serta-merta asam basa. Tubuh kita dijaga pH-nya. Ya, dijaga pH-nya sehingga tidak sembarangan, misalnya di darah kita pH-nya 7,4 tapi di lambung kita pH-nya 2. Ya, di saluran cerna kita 7,4. Semua pH di tubuh kita adalah sekitar 7,4. Ya. Tapi di luar bisa macam-macam. Ya, pH-nya bisa macam-macam. Air minum, ya, air minum itu dikasih range-nya kadar aluminium berapa, udah gitu pH-nya tetap dijaga sekitar 7,4, antara 7 sampai 7,4. Tapi kita nggak mungkin mendapatkan pH 7 di air, ya pasti lebih. Kenapa? Karena ada bikarbonat yang larut, ya, ada CO2 dari udara yang akan membuat pH menjadi lebih besar dari 7, ya. Jadi ada yang namanya kekuatan asam. Kekuatan asam itu ditentukan oleh konsentrasi. Ditentukan oleh konsentrasi. Ya. Terus skala pH. Skala pH itu menunjukkan asam konsentrasi. Asam basa. Ya. Misalnya konsentrasi asam basa itu dinyatakan dalam pH, skala pH atau potensial hidrogen. Ya. Kemudian ada sifat asam basa dari garam. Misalnya NaCl itu dari asam kuat, basa kuat, garamnya netral. Ya, kalau natrium asetat itu asetatnya lemah, natriumnya kuat, maka dia menjadi sedikit basa. Ya,
menjadi basa, ya sifatnya. Struktur mempengaruhi asam basa. Asam basa menurut Lewis itu tidak melulu hidrogen. Ya, siapapun yang bisa menerima proton akan disebut basa, yang memberikan proton namanya asam, yang menganggap proton namanya basa. Ya, konsep Arrhenius itu menghasilkan hidrogen, ya, H+. HCl misalnya itu H+, minus, ya, menghasilkan asam. Ya, maka dia kebetulan di sini disebut menghasilkan plus. Jadi bersifat asam. Ya, pemakaiannya terbatas, hanya H+ dan OH-. Asam. Asam adalah proton donor dan basa adalah proton akseptor. Siapapun yang bisa menerima proton itu namanya basa. Ya, bukan hanya sekedar OH- produksi hidrogen hidroksida, tapi siapapun yang bisa menerima proton itu adalah basa. Ya. Misalnya NH3, ini dia bisa menerima proton karena strukturnya seperti ini, ada pasangan elektronnya. Kita udah bicara pasangan elektron di oksigen, ya, ada pasangan elektronnya. Pasangan elektron dapat menerima hidrogen menjadi NH4+. Ya. Ya. Dari juga besar, ya, seperti ini, ya. Kalau ada asam seperti ini, ya, kalau ada asam seperti ini, asam tambah air, ya, menjadi menghasilkan proton H+. Kalau H+ ditulis sebagai H3O+ karena H2O dapat menerima H+. Ingat itu H2O ada pasangan elektron dari dari oksigen yang bisa menerima H, maka menjadi H3O+ ditambah A-, ya, menjadi yang namanya konjugat asam. Ya. Nah, ini kalau kita lihat konstanta keseimbangannya adalah, bentar, ya, di sini. Tadi mana ya? Sebentar ya.
Ini dan ini, kalau kita lihat kanan dibagi kiri adalah konstanta keseimbangan. H3O plus kali A minus dibagi H2O-nya kemana? H2O 1. Namanya air. Ya. Ka adalah konstanta disosiasi. Konstanta disosiasi itu udah dihitung pada tabelnya dan kalau ujian diberikan untuk setiap unsur. Untuk setiap senyawa, sorry. Untuk setiap senyawa diberikan tabelnya. Ya, asam klorida misalnya H plus tambah Cl minus dan lain sebagainya, HCl ya, H plus tambah Cl minus ini kok Cl minus ya. Keseimbangan asam asat menjadi H plus tambah C2H3O2 ini adalah ion astat ya. Konstanta keseimbangannya juga kanan dibagi kiri, ini juga kanan dibagi kiri konstanta keseimbangannya ya. Kalau kita lihat itu ya, jadi K waduh ini saya nggak suka nih. Kenapa kok saya nggak, kok ini selalu minta ditulis dulu ya? Sama dengan konsentrasi C 2H3 O2 minus kali H plus enggak suka saya ini. Dibagi C2 H3 O2 ke arahnya ya. Semuanya, untuk semuanya kanan dibagi kiri. Produk konsentrasi ya. Kok ada sih? Ya, produk di bagian atas. Ya, seperti saya complicated, maka Ka itu adalah produk dibagi reaktan. Ya, NaCl produk dibagi reaktan, gitu ya. Kekuatan asam itu adalah nantinya akan dicari berapa konsentrasi H plusnya. Ya. Kalau asam kuat, H plusnya akan sempurna, terurai. Ya. A plus sendiri, A minus sendiri. Tapi kalau asam lemah, nah ingat itu ya, keseimbangan kimia ada sebagian besar masih dalam bentuk Hb, ya.
ada H plus yang terurai dan B minus yang terurai seperti teori keseimbangan ya. X yang terurai ya. Jadi K-nya besar kalau di asam kuat, K-nya kecil di asam lemah ya. Semuanya terurai. Disosiasinya semuanya terurai, semuanya tidak terurai semuanya. Ada yang sebagian yang tidak terurai ya. Gak penting itu. Nah, harga Ka dari asam-asam lemah ini diberikan di sini. Ada harganya dan itu 17-18 abaikan saja. Ya, ini misalnya asam astat itu pH-nya berapa? Karena asam lemah pH sekitar nanti kita lihat sebenarnya asam astat di sini nggak ada ini ya 5 kurangi log 1,8 ya sekitar 4 sorry. Mana tadi? Ada nggak di sini? Bentar ya. Cuka. Black coffee vinegar sekitar 3, sorry. 3 ya. Asam lemah ya. Ya sekitar itu nggak terlalu kuat. Ya. Kalau lihat dari sini nanti belum diajarin sih ya. Bentar. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ya. Ini. Ka sama dengan ini. Ya. Kalau asam kuat semuanya menjadi H plus dan A minus. Tapi karena ini asam lemah sebagian menjadi H plus dan sebagian menjadi A minus. Ya. Asam lemah semua menjadi H plus. Semua menjadi H plus. Dan Cl minus. Asam asetat sebagian saja ya menjadi H plus dan C2 O3 O2 Yes. Ya, hanya sebagian besar saja, sebagian. Jadi bukan semuanya. Tidak seperti ini menjadi H plus dan Cl min, hanya sebagian saja yang menjadi H plus. Ya. Konstan keseimbangannya begitu diberikan ya misalnya ini seperti apa produk dibagi reaktan. Kalau ini H plus dan Cl min semua terurai ya. Kemudian di sini belum. Nah ini tadi yang saya katakan ya. K-nya seperti itu. Bentar.
Saya cari rumus pH-nya seperti apa. Kok nggak ketemu di sini. Jadi didefinisikan oleh Arrhenius waktu itu, ya, untuk asam kuat pH didefinisikan, sorry sebentar ya, ada kacau ya. Nggak di sini tempatnya mestinya. Sini. pH konsentrasi H+ sebagai kekuatan asam, ya, konsentrasi H+. Ini aku, wah apa sih ini? Kok susah masih. Konsentrasi H+ sebagai kekuatan asam. Slide di atas. Ya. Potensial hidrogen dari asam didefinisikan sebagai minus loh konsentrasi H plus minus loh konsentrasi H plus, ya, itu indikator kuatnya asam, ya. Mana tanda seru, ya, nggak kelihatan di sini. Kuatnya asam itu minus loh konsentrasi H plus, ya. Jadi misalnya di sini, aduh, berapa kekuatan asam? Apa sini ya? Kok susah amat ya? Nah, ini saya nggak ngerti nih. Ada yang salah nih dari ini saya. Nah, bawah ya. Kekuatan asam dari asam asetat yang Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ya. Ini boleh dikatakan ada definisi satu lagi untuk asam lemah. Lemah pH sama dengan
min log pKa. Ini kan juga karu-karuan. Ini pKa diketahui pKa itu adalah min log Ka. Susah lagi. Ya nanti aja. Ya. pH sama dengan min log pKa. Nanti kita lihat. Ada nggak di sini? Ini PowerPoint saya yang udah lama sekali sih. Sorry. Ini tadi pH sama dengan min log konsentrasi H+. Untuk air pH-nya adalah 7. Kalau pH HCl berapa? Segini berapa? min 1 molar. Ya, jadi adalah berapa? Tadi contohnya ini dulu. Loncat-loncat yang tadi, yang lain-lain PowerPoint-nya cari sendiri aja. Berapa pH HCl 610 1 molar? Halo? Ada yang bisa? Ya gimana semua? Di atas definisinya? Halo? Min apa? Iya, Pak. Min log konsentrasi H+. Ya, ini kan SMA. pH sama dengan minus log 10 pangkat minus 1. Ya. Logaritma dari 10 pangkat min 1 adalah min 1. Ya, ingat itu. Min 1 ya? Ya. Ya. Karena ini ada tanda minus, jadi minus kali minus 1 sama dengan 1. Nah, ini gampang. pH dari larutan asam kuat, misalnya HCl ya. Kalau HCl, tapi kalau asam astat hanya sebagiannya jadi H+. Nah, H+-nya itu yang harus dicari. Ya. H+-nya yang harus dicari. Ya, ini skala pH dari ini ya. Dari pH ya, kalau kita lihat baking soda itu 8,5, darah 7,5, 7,4, air 7. Kita nggak pernah menemukan air 7. Air itu antara 7 dan 8. Kenapa? Karena ada CO2 di udara yang larut di air. Ya, susu 6,5, black coffee 5. Jadi kalau Anda minum kopi ya kira-kira pH-nya 5. Kalau minum kopi susu 5 ditambah 6,5 bagi 2 ya kira-kira 6 lah. Anda minum susu itu segitu, tapi Anda nggak akan kuat minum susu sapi. Ya, pasti mules. Ya. Ya. Bir. Wah, mesti ditanya di Google aja ada tuh. Pasti agak sedikit asam. Kenapa asam? Karena
yang gampang aja misalnya 7 Up. 7 Up itu adalah cuma essence kan. Sir, tapi saya pernah ngukur ini apa pH air keran ya, Sir. Itu pH-nya 9. Apakah normal, Sir? Oh, normal. Normal selama dia kalau 9 itu sebetulnya sudah basah tapi belum basah banget. Tapi itu karena bisa jadi karena pH air keran itu airnya air ledeng atau air rumah? Air rumah, Sir. Air dari sumur. Dari kayak PDAM gitu, Sir. Oh, kalau dari PDAM ya karena airnya diendapkan pakai aluminium hidroksida yang sifatnya basah. Semua basah akan mengendap. Jadi pH-nya antara 7 sampai 9 itu range diizinkan oleh WHO. Tapi nggak boleh 10. Ya. Kalau 10 kenapa, Sir? Wah, terlalu basah. Terlalu basah ya tidak bisa diterima oleh tubuh kita. Kalau untuk ngepel rumah nggak apa-apa. Karena itu banyak orang nggak minum air keran. Beli aqua. Ya. Bahayanya di situ. Air sumur tergantung daerahnya di mana. Daerah industri bisa jadi asam. Karena rembesan. Kalau faktor yang bikin pH itu makin tinggi apa ya, Sir? Makin tinggi ya itu tadi kalau yang air pump diendapkan oleh aluminium hidroksida yang sifatnya basah. Kalau dia tambah asam ya air sumbernya itu ada rembesan dari pabrik. Enggak bisa. Enggak, malah lebih pekat. Basahnya kan nggak menguap. Asamnya juga nggak menguap. Ya, karena itu orang minum aqua, minum air isi ulang. Ya, iya, asam basahnya tuh dikurangi dengan ada filternya kan dia kan. Air isi ulang aja. Ya. Kalau untuk minum ya, kalau untuk minum. Kalau keluarga kecil nggak apa-apa. Pakai air aqua. Seperti saya 1 minggu cuma bertiga. Ya. Tapi kalau keluarga besar wah, pasti punya instalasi sendiri. Ya kira-kira instalasi menetralkan air itu kira-kira sekitar 20 juta. Kalau dipakainya kira-kira bisa 10 tahun. 2 juta setahun. Sebulan berapa? 200 ribuan kira-kira. Ya. 200 ribu airnya sampai segitu enggak? Kalau enggak sampai segitu beli aqua aja. 200 ribu sebulan aqua dapat berapa? 10 galon. Enggak cukup. Ya, kalau keluarga kecil beli aqua aja. Air pump itu masih oke. Karena apa? Karena buktinya nggak dilarang oleh lembaga konsumen, tidak itu oleh lembaga konsumen, ya. Kalau sampai dia berbahaya di lembaga konsumen itu ada bagusnya, biarpun dia cerewet ya. Dia mengawasi itu kekacauan-kekacauan yang dilakukan oleh para pengusaha, ya. Ya, tapi sayangnya nggak banyak yang lapor tuh. Kok pH saya segini gitu nggak ada yang lapor. Ya, coba dicek peraturan pemerintah itu pH air minum berapa, air minum rakyat, ya dicek itu izinnya berapa. Sekarang semua informasi nggak usah pergi ke balai PDAM, cukup di itu. Itu yang tadi PDAM itu daerah mana tuh? Kalau Daerah Cibitung, Pak. Cibitung tuh di daerah situ ya. Oh hebat juga ya udah ada PDAM ya. Padahal air daerah situ tuh bagus semua sebetulnya. Ya, artinya sumber airnya bagus. Ya.
Kalau daerahnya Bogor, daerah situ bagus. Tapi kalau daerah Tangerang kalau sampai PAM ya PAM-nya jelek biasanya. Banyak industri, air rembesan segala macam, sungainya juga kotor kan. Ya. Jadi pada 60 derajat kira-kira pH-nya enggak 7. 7 min log 3 nih kalau gini. Ya. A plus sama dengan OH minus sama dengan 10 pound min 13 karena ininya harganya segini. Ini ada di tabel, udah diinvestigasi oleh orang-orang. Ya. 7 min log 3. Log 3 itu berapa? 3 log. Bentar. 0,47. Ya. 7 min log 3 pH-nya. pH sama dengan misalnya pada berapa tadi? 60 derajat Celcius. pH-nya ini ngaco nih. Jam berapa nih? Oh masih sebentar lagi. Ya. pH pada 60 derajat sama dengan log minus log 3 kali 10 pangkat min 7 sama dengan minus 7. Mana dia? Minus log 3. Sama dengan 7 minus 0, tadi berapa? 0,47. Pada itu yang kerja di industri juga kalau pH dari air boiler itu berapa? Air yang dihasilkan dari uap itu yang untuk proses industri ya pH-nya sekitar 6,5 kan pH-nya karena airnya 60 derajatan yang keluar yang sudah keluar dari keran itu. Ya kalau yang di dalamnya lebih tinggi lagi, lebih rendah lagi pH-nya. Ya. pH-nya lebih rendah lagi ya. Ke 60 derajat itu berbeda ya. 1 kali 10 pangkat min 13 kalau dia di 60 derajat. Konstanta air, kesetimbangan airnya itu adalah 10 pangkat min 14. Ya. Oke, saya ulangi lagi ya tadi ya. Lingkungan itu pH itu menentukan lingkungan, konsentrasi asam basa itu selalu ada di lingkungan baik industri maupun di proses-proses makanan maupun di air ya, lingkungan itu termasuk air ya, dan konsentrasi asam basa itu menentukan layak atau tidaknya merupakan bagian dari kehidupan ya.
merupakan bagian dari kehidupan. Misalnya Anda tinggal di pembangkit tenaga listrik batu bara. Di situ ada 0,02% belerang. Belerangnya kena uap air akan menjadi H2SO4. Ya, radius segitu pasti pH-nya rendah dan tidak layak huni. Karena itu semua orang protes kalau misalnya itu dari batu bara. Ya. Dari batu bara, ya. Masa bodoh amat negara lain mau pakai itu. Negara lain juga alamnya juga rusak kok dengan adanya sumber yang dari batu bara itu, ya. Kemudian asam atau pH, asam itu keasaman atau kebasaan daripada konsentrasi hidrogen itu dinyatakan sebagai pH, ya. Konsentrasi asam dan basa H+ harus selalu sama dengan OH- itu adalah air. Untuk air, ya. Dan konstantanya adalah Kw sama dengan H+ kali OH- per H2O. H2 1. Ya, H2O sama dengan 1. Ya. Netral kalau begitu, ya. Asam kalau H+-nya lebih besar dari OH-, OH- lebih besar dari H+, maka dia sifatnya basa. Ya, kita udah bicarakan di sini. Ini semua larutan yang asam ke sana adalah larutan yang basa. Basa itu dipakai untuk mencuci. Sabun Anda itu basa. Ya. Sabun rinso Anda itu basah, sabun mandi Anda itu juga basah. Kalau nggak basah, lemaknya nggak larut. Ya, lemaknya nggak larut, lemak hanya larut dalam basah. Ya, daki Anda itu larut dalam basah. Ya, rambut Anda itu hanya bersih dengan basah. Karena apa ya? Namanya juga shampoo. Shampoo itu sodium lauryl sulfonat, Na. Na lauryl sulfonat itu dari basa kuat. Natrium lauryl sulfonat, ya. Walaupun pH-nya dibikin sedikit basah, yaitu sekitar 8 atau 9. Maka waktu dicuci rambut Anda bisa bersih. Waktu dicuci pakai sabun cair, daki Anda juga bisa hilang. Ya, sambil digosok-gosok. Nah, amonia dipakai untuk membersihkan alat rumah tangga. Tuh, makanya baunya menyengat, ya. Pakai bersihin dekat-dekat kompor, ya. Logam-logam dan lain sebagainya, ya. Jadi basa yang di bawah sifatnya asam, asam cuka, lemon. Lemon itu pH-nya sekitar 2,5, stomach pH-nya 2. Jadi kalau Anda minum lemon juice sebetulnya nggak akan bikin asam. Ya, karena pH stomach kita sekitar 2, ya. Kalau Anda minum air aki, air baterai, ya pH-nya 1. Ya, Anda bisa mati gitu, ya. Seperti itu. Jadi definisinya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Dalam keadaan netral, pH itu sama dengan H+ dari air. Ya, 10⁻⁷. Ya. Kalau pH 10⁻⁴ itu artinya ada lingkungan yang menghasilkan asam 10⁻⁴. Di industri elektroplating biasa, di industri logam biasa, semua dicuci pakai asam. Ya, air buangannya pasti asam. Ya, sungainya pasti asam. Ya, tapi dibiarin aja. Ya, dibiarin aja. Apalagi itu industri rumah tangga, industri rumahan, ya, nggak peduli dibuang ke selokan, ya nggak. Ya negara kita masih begitu, ya. Rakyatnya mati, masih banyak lain-lain, ya, masih begitu, ya. Jadi ada pH meter, alatnya seperti ini. Ya sekitar 1-2 juta juga sudah dapat. Ya kalau perusahaan punya biasa, ya. Kalau kita ya masa mau beli yang kayak gini 2 juta untuk mengukur pH kan enggak.
Ya. Pakai kertas lakmus namanya. Kertas lakmus itu ada yang mahal yang bisa mengukur pH 1 sampai 14 ya. Harganya kalau dihitung satu lembar itu 2.500 sampai 5.000 ya. Atau di kertas lakmus merah dan biru ya. Merah jadi biru artinya basa, biru jadi merah menjadi artinya asam ya. Lakmus biru kalau dimasukin akan seperti itu ya. Kalau kita tinggal di planet Mars yang temperaturnya 50 derajat, pH-nya nggak mungkin 7. pH-nya tadi berapa kita hitung? Tadi kita hitung berapa pH-nya? Nih, 50 derajat pH-nya sekitar 6,53. 6,53 kita nggak bisa hidup. Kenapa? Karena pH darah kita adalah 7,4, mati. Ya, kalau hidup di Mars, ya kita nggak bisa hidup di Mars ya, yang temperaturnya segitu, ya 50 derajat itu kira-kira pH-nya sekitar di bawah 7 lah. Kita boleh bilang nggak bisa hidup, ya. Ini lihat tabel KW-nya berapa? Lihat KW di Mars jadi 50 derajat Celcius. Oh, udah azan ya? Istirahat dulu aja. Ya, istirahat dulu. Oke, Sir. Terima kasih. Dan air yaitu H+ kali OH- untuk mendefinisikan konsentrasi H+ nantinya sebagai pH. Ya, konsentrasi H+ dan OH- dalam keadaan netral adalah segini. 10⁻⁷. Wis, kursinya gelinding rodanya, sorry. Bentar ya. Terlalu ke depan. Oke, jadi konsentrasi mengenai air itu adalah 10⁻14 ya. Untuk asam lemah nanti kita akan lihat berapa ya. KW itu H2O-nya 1, jadi kalau ini kita lihat tadi KW itu adalah ini definisinya ya. Harganya jadinya H+ dan OH- dalam keadaan netral adalah 10⁻⁷. Kalau lebih kecil dari 10⁻⁷, itu sifatnya asam. Ada. Konsentrasi H+ lebih kecil dari 7, pH sorry. Konsentrasi H+ lebih kecil dari, lebih besar sorry. Lebih besar dari 10⁻⁷, disebut asam. 10⁻⁴ asam. 10⁻⁴ lebih besar dari 10⁻⁷ ya, ingat ya. Angkanya aja tapi itu ada tanda minus tuh. Ya. 10⁻⁵ asam. Ya. H+, OH-. Konsentrasi OH-.
itu lebih besar mana sih? Bahasa 10 pangkat min 8 bahasa ya. Ya. H minusnya 10 pangkat min 6 berarti H plusnya 10 pangkat min 8. pH-nya berapa? Hitung sendiri ya. Definisinya H plus kali OH minus adalah 14, sorry. Kalau H plusnya OH minusnya sama dengan 10 pangkat min 8. Maka H plusnya sama dengan 10 pangkat min berapa? Oh, sorry. OH minus 10 pangkat min 6. H plusnya 10 pangkat min berapa? Min 8. pH-nya berapa? Min loh. Tadi kan kita bilang sudah didefinisikan kan? 10 pangkat min 8 sama dengan 8. Aduh, ini hawanya panas, nggak enak ini ya. Rada pilek sedikit. Ya. Ngerti kan ini? 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 8 kan 10 pangkat min 14. Kalau H plus sama OH minus kan 10 pangkat min 14. Ya gak? Jadi kalau OH minusnya 10 pangkat min 6 lebih besar dari 10 pangkat min 7, maka pH-nya adalah 8. Ya. Tuh. Jadi ini tadi kalau temperaturnya 60 segitu. Kalau Anda hidup di Mars, temperaturnya 50 derajat gimana? 60 derajat berapa? Ya. pH-nya sekitar 3 kali 10 pangkat min 7, logaritmanya kira-kira berapa tadi? 6,53. Ya, 6,53. Tapi kalau nggak dicatat, kalau nyatat kayak gini di catatan di rumah, slide berapa ditulis? Ya, kalau nggak ditulis slide-nya nanti lupa nih ini yang mana nih gitu. Ya. KW-nya itu H plus kali OH minus sama dengan 10 pangkat min 13. Diukur, udah sama orang zaman dulu. Ya.
pH seperti ini untuk asam lemah, maka kita loncat aja ke ini sudah tahu ya sampai slide 40. pH adalah begini ya. pH human sekitar segini ya supaya Anda tahu. Karena itu kalau Anda dimasukin ke rumah sakit yang mahal ya, Anda diukur pH-nya, apalagi kalau Anda nafasnya tersengal-sengal ya, Anda habis minum narkoba atau apa gitu ya, atau Anda diceritain muntah ya, tekanan jantungnya juga nggak karu-karuan, maka Anda akan diukur pH-nya ya, kira-kira 400.000 itu ngukur itu pH darah tuh. Ya mahal ya. Rumah sakitnya belinya alatnya harganya sekitar 400 juta. Nah supaya cepat balik ya semua orang yang ada gangguan-gangguan yang ada kira-kira ada gangguan pH-nya ya diukur pH-nya aja, suruh bayar 400.000 ya. Itu Bapak kena ini, Bapak mesti diinfus ini. Yang infus di puskesmas cuma 11.000. Kalau nggak pakai BPJS, kalau pakai BPJS gratis. Tapi infus di rumah sakit yang bisa diukur pH-nya segala, cairannya dibikin supaya pH-nya menjadi normal segitu, ya kira-kira 600.000 lah infus itu ya. Jadi jangan masuk rumah sakit besar. Kalau masuk rumah sakit besar bukannya sembuh, bisa mati malahan ya. BPJS saja, BPJS juga bagus ya, sampai ke rumah sakit kelas C. Ya, asal Anda tidak berkelahi kemudian harus masuk rumah sakit, minta surat polisi dulu dia. Ya. Dari A plusnya kira-kira 7,41 ya. pH-nya 7,41, kira-kira H plusnya 10 pangkat min 7,41. Ngerti? Bisa nggak 10 pangkat min 7,41? Konsentrasinya berapa? Ya. 7,41 minus 10 pangkat minus X. 3,8 kali 10 pangkat min 8. Atau H plus. Tiga koma sembilan. Bisa kan hitungnya pakai kalkulator? Iya ya. Pencet 3,8 47,4 ya. Pencet 7,4 plus minus minus 7,4 ya. Pencet 10 minus X. Ya ginilah. Kalau mahasiswa biologi banyak yang salah, kalau mahasiswa teknik enggak lah. Ya. Maka diperoleh. Berapa tadi? Tiga koma sembilan kali 10 pangkat 8. Ya, 10 pangkat 7,7.
Anti-lock minus pH. Ya ini anulah. Jadi kalau pOH 7,12, pH-nya 6,88, pH 6,8 itu termasuk kategori asam di bawah 7. Ya. pH 0,9 apalagi. Ya, pH 10 itu baru basa, pH 7 netral. Ya. pH 6,88 ini anti lock-nya segini. Kira-kira konsentrasinya segini. Ya. Pencet kalkulator min lock konsentrasi H plus saja definisinya. Ya. Tadi sudah dikatakan pH 10 pangkat min 10 HCl berapa? Kira-kira pH-nya? Halo? 10. Ya, 10. 10 pangkat min 10 pH-nya. Ya. Ini pH-nya berapa? Sepuluh pangkat min 1 pH-nya berapa? 10 pangkat min 10 pH-nya 10. pH 10 pangkat min 1 berapa? 1. Iya. Kalau gitu ya. Ini kita cara mengukur pH mana-mana. Tadi, Sir, dia HCl tapi basah ya? HCl asam toh. Sorry. Tadi tapi 10 banget. Min 1. Yang tadi mana? Yang tadi kalau misalnya pOH-nya segitu, pH-nya berapa? Kan pH kali pOH kan 14. Tadi mana ya? Slide berapa tadi? Slide berapa tadi? Oh, kamu confuse sama yang tadi ya? Ada pH sama dengan 6. Tadi kemana tadi? Yang tadi, Sir, sebelum. Yang mana? Nah, yang ini, yang tadi. 47. 47. Ini. Itu 44. Ini. Iya. Ini kan jadinya HNO3 kan. Sebentar ya. Ini asam kuat, jadi dia terurai dengan sempurna, semuanya menjadi H+, ya. Semuanya menjadi H+. Ya, semuanya menjadi H+. Jadi H+-nya adalah ya. Semua menjadi H+. H+-nya sama dengan 10 pangkat min 1. pH sama dengan 1. Ya, tadi kan gitu kan, pH sama dengan 1. Nah, pH sama dengan 1 itu asam. Ya, kita lihat. Tadi sudah kita bicarakan nih. Yang nomor 2-nya, Sir. Tadi slide berapa? 47? 47, HCl itu. HCl sama, ini kan asam kuat juga. Tapi pH-nya dapat 10 ya? Karena konsentrasinya kecil. Oh. Konsentrasinya 10 pangkat min 10. Iya. Ya, Terlarut ya? iya, terlarut, artinya larutannya encer sekali. Atau dia dalam keadaan basah. Ya, HCl 10 pangkat min 10. Well, ini aneh juga soalnya nih.
10 pangkat min 10, min log 10 pangkat min 10 adalah 10. Ya. Kapan pH 10 pangkat min 10? Ini susah sekali. Ya. Dari 10 pangkat min 1 liter diajarin jadi 10 liter. Dia jadi 10 pangkat min 2. Diajarin lagi 10 liter lagi. Sampai 10 kali 10 tuh jadi berapa? 100 liter. Ya, baru dia jadi 10 pangkat min 10. Ya. Ini situasi berarti airnya encer sekali asamnya. Ya. Ini soal nggak jelas, nggak bagus nih. Ya. NO3 strong acid, major spesiesnya adalah H+ dan NO3 dan H2O. Ya. NO3-nya actually sudah zero karena tinggal H+ dan NO3-. Tadi kita juga bicarakan, ya ini ya. Sekarang kita akan bicarakan yang asam lemah. Mana dia? Ini. Asam lemah. Asam lemah tadi kita sudah bicarakan hanya sebagian yang menjadi H+. Ya. Karena itu pH-nya harus berdasarkan dari enggak sempurna seperti misalnya 0,1 HCl tadi pH-nya 1. Kalau 0,1 asam aslat pH-nya tidak 1. Ya. (0,1) m HCl pH sama dengan 1 0,1 m CH3COOH ya, pH tidak sama dengan 1. Karena H+-nya tidak terbentuk seperti HCl. Ya. Atau terurai. H+ seperti pada asam kuat. Ya. Tuh. Jadi ada keseimbangan, kembali ke kuliah keseimbangan ya. Ada nggak ininya di sini? Bentar. Ada di sini. Bentar ya, saya carikan. Ini soalnya di oke. Asam oksiklorid itu asam lemah. Ya, jadi berarti dia tidak semuanya menjadi H+ karena H+-nya hanya sebagian saja yang terjadi, ya.
Oxychloride itu hanya sebagian saja menjadi H+ dan OCl-. Jadi H+-nya harus dihitung dulu menggunakan teori keseimbangan. Ya, konstantanya diketahui. Kalau ada konstantanya nggak bisa ini orang udah ngerjain. Kalau Anda ditanya di ujian, ini udah ada ininya ya. H+ OCl- tambah HOCl dari ini. HOCl. Ya, H+ tambah OCl ya. Kemudian HOCl-nya 0,1 molar, OCl-nya 0, H+-nya 0 pada waktu mula-mula sebelum ada keseimbangan. Ya. Kemudian setelah itu dia ya tadinya awalnya 0,1 tapi kemudian ya praktisnya dia tuh HOCl-nya tuh berkurang dengan X karena sebagian saja menjadi H+ ya. H+-nya yang tadinya 0 menjadi X karena ada sebagian yang menjadi X. Jadi HOCl-nya berkurang dengan X. Ya, OCl-nya juga X ya, jadi HCl-nya berkurang dengan itu ya. Jadi kalau kita kembalikan ke persamaan ini slide 62, maka ini kembali ke slide 61 ya. Ini terusannya. Ini H+ OCl- kali HOCl yang berkurang X sama ya. X-nya terlalu kecil, bisa diabaikan lah. Ya. Bisa diabaikan ya, 0,1 min X itu terlalu kecil. X-nya karena hanya kecil sekali yang menjadi H+. Maka kita bisa selesaikan persamaannya. Kalau enggak panjang persamaannya. Ada faktor X jadi pakai persamaan kuadrat. Ya, minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Wah, mabok lah kalian di ruang kuliah. Maka X-nya dapat segini. 5,9 kali 10 pangkat min 5. X-nya tuh H+. Sedangkan H+ tadinya awalnya adalah 0,1. Ya. 0,1. Jadi kalau kita lihat tadi dapatnya 5,9 kali 10 pangkat 5 dibandingkan 0,1 itu kira-kira ya terlalu kecil. Bisa kita abaikan hanya 0,059%. Ya. Jadi no problem kalau kita abaikan. The approximation is considered valid ya. X sama dengan 5, ini pH-nya berapa? pH sama dengan min log H+. Ya, seperti tadi. Seperti tadi. Nah gitu. Ya. Oke. Jadi hanya sebagian saja yang terus. Ada contoh lain lagi. HNO2 juga begitu. HCN, nah HCN itu asam lemah sekali.
KCN kalau dicampur dengan NaCN menjadi basa yang lemah dan sangat beracun, ya bisa dipakai untuk macam-macam. Bisa untuk membasmi hama, bisa untuk membasmi orang, bisa untuk melarutkan emas, ya emas batuan bukan emas murni. Emas murni nggak larut dalam HCN, emas batuan larut. Batuan yang mengandung emas itu dilarutkan dalam HCN. Nanti HCN-nya sisanya ada yang spillover, HCN-nya jatuh ke sungai, sungainya ada ikannya, sekarang ikannya pada mati, ikan bawah lagi ada orangnya lama-lama keracunan HCN. Ya biasa itu di Kalimantan. Seperti itu ya. Kita bangsa yang kalau dikasih peraturan marah. Ya. Itu Cikarang tuh sebetulnya udah lumayan. Ya, industrial area ya. Tapi barangkali sembunyi-sembunyi itu banyak juga yang home industry. Nah, itu yang kacau home industry itu. Ya, kalau industrial area semua airnya kan terkonsentrasi. Ya, terkonsentrasi kemudian terbuang ke satu tempat. Ya, di situ ada wastewater treatment, ada penjernihan air minum, dipakai di recycling airnya tuh. Ya. Recycling dipakai untuk rumah tangga bisa, untuk pabrik juga bisa. Ya. Jadi ini misalnya HCN, Ka-nya berapa? Ka-nya 6,2 kali 10 pangkat min 10, 5 molar HNO2. HCN, 1 HCN. Ya. HCN misalnya ini 6,2, HNO2 ini H2O segini. Right? Terus ini tadi HCN, HNO2 sorry. HNO2. Nah ini lihat, ini yang lebih sistematik, ini yang dari tadi saya cari. Mana dia? HNO2 K-nya segini. A plus NO2 bagi HNO2. Awal konsentrasi dinyatakan sebagai X. Ya, jadi HNO2 5 berkurang X. Tadi diketahui H plus HNO2 5 molar. NO2-nya 0, NO2 menjadi X di sini. A plusnya juga menjadi X. Pada keadaan keseimbangan, pada praktisnya konsentrasinya keadaannya seperti ini. Ya, pada praktisnya keadaan konsentrasi seperti ini. Tapi diuraikan dulu. Inisialnya 5 molar, HNO2-nya berubah X yang menjadi H plus dan ini. Ini sebetulnya praktisnya keadaannya seperti ini. Equilibrium ini. Ya, jadi X-nya berapa? Makanya pH-nya enggak segitu ya. 4,5 kali 10 pangkat min 2. Ya. pH-nya berapa? pH-nya adalah A plus segini, pH sama dengan 1,35. Dari mana? Kembali lagi. Ya. Jangan sampai salah pencet kalkulator. Ya. Jadi HNO3 itu pada praktisnya adalah seperti ini. Untuk asam lemah. Ya, praktisnya seperti itu. Ya, jadi konstanta keseimbangannya adalah ini. X kali X, karena ini X. Ini X, ya. Maka X kali X ada 5 kurang X. Jadi pH-nya ketemu berapa tadi itu? Ini apa HNO2? pH-nya ketemu 1,35. Ya. Oke,
Kita lanjutkan. Contoh yang berikutnya HCN. HCN 6,2 kali 10 pangkat minus 10. Wah, ini asamnya lemah sekali, H plusnya lemah sekali, kecil sekali. Ya. H plusnya kecil sekali. Tadi soalnya apa ya? HCN segini. Oke. Ya, udah sampai sini. Sampai ke 70. Ini contoh-contoh yang lainnya, ya. HCN H plus tambah CN minus kali HCN minus. Sama, ya. Oh, kok ini bisa muncul ke sini dari mana nih? 4,5 kali 10 pangkat min 2 ini apa? Tadi. Oh ini. Ini dari mana? Soalnya apa nih? HNO2 4 milimol 5, sorry. 4,5 kali 10 pangkat min 2 H plusnya. Ini apa soalnya campuran HCNO2 sama HCl ya? Kok nggak ada itunya ya? Oh iya, ini soalnya Bapak. Pantesan saya bingung tadi kenapa ada H plusnya dari mana? Campuran ini, campuran. Sorry. Satu HCN dan 5 HNO2. Nah, H plusnya yang terbesar adalah dari sini. H plus yang dari sini kecil. H plusnya didominasi oleh HNO2 dari sini. Ini terlalu susah buat Anda. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk yang biasa di laboratorium tahu ini. Campuran ini pH-nya berdasarkan HNO2. Kenapa? Karena HNO2 yang lebih kuat pH-nya dibandingkan ini ya. Ka-nya ini 6, 10 pangkat minus 10 menunjukkan H plusnya kecil untuk itu ya. Jadi H plusnya didominasi oleh HNO2. Dari tadi tak pikir apa nih persamaannya. Ya, H plusnya didominasi oleh ya. Cek slide 66. Ya, untuk jawaban yang berikutnya ini. Ya, 6,2 kali 10 pangkat minus 10 untuk HCN, 4 kali 10. Jadi dominasi H plusnya ada di HNO2 karena asamnya lebih kuat HNO2. Oke. That settle. Ya. Ya. Jadi H plusnya yang diukur HNO2 aja dulu. H plusnya nanti dimasukin ke H plusnya kalau masuk ke sianida seperti apa? Ya. Jadi H plusnya 4,5 kali 10 pangkat min 2 itu adalah dari HNO2. pH 1,35. HCl-nya dapat H plusnya dari HNO2 karena dia terlalu kecil. 10 pangkat min 10. Yang kedua jadi H plusnya dihitung dari HCN. Ya. Oke. Ini dapat 4,5 kali 10 pangkat min 2 tadi ya. 4,5 kali 10 pangkat min 2 CN minus belok pi 1. Jadi sianidanya segini. Itu tadi pertanyaannya slide 62. Itu untuk mahasiswa kimia. Untuk Anda, itu orang yang udah kebiasaan melihat pKa 10 pangkat min 10, pKa 10 pangkat min 4 berarti yang dominasi adalah dominasi asam dari 10 pangkat min 4. Jadi CN minus diperoleh sekitar 10 pangkat min 8. Very small. Ya. Persen dissociation-nya adalah tadi 10 pangkat min 8. Ya. Dibagi 1.
Ya. Ya, disosiasinya kecil. Cyanida itu 10 × 8 kira-kira. Hanya 10 × 8 of HCN dissociated. Ya, jadi berarti memang itu asam yang sangat lemah sekali. Karena itu dia dikuasai oleh HNO2 kalau ada campuran itu. Gunanya untuk apa? Akademik. Saya belum pernah lihat. Ya. Kemudian ini ada contoh persen disosiasi, contohnya asam astat. Ya, pKa segini, ya ini sedikit asam. Ya, 1 molar. pH-nya tidak 1. Tidak plus -1 pH-nya, ya. (10⁻1). Kalau pH 1 molar, kalau asam kuat pH 1 molar berapa? pH dari 1 molar HCl. Berapa pH-nya? Min loh 10⁻1 sama dengan min loh 10. Sorry. pH negatif itu adalah menunjukkan bahwa dia itu asam sekali. Ya. pH-nya berapa? Asam astat terurai menjadi A plus ditambah astat minus. pH-nya 1,8 × 10⁻5 sama dengan ini. Ininya berapa tadi? 1. 1 molar. Jadi pH-nya harusnya 1, tapi ini enggak. Karena dia asam lemah, hanya sebagian. Asam astatnya hanya menjadi XX, ya. X kuadrat per 1 sama dengan 8 × 10⁻5. X sama dengan segini. X 4,2 × 10⁻3. pH-nya berapa? 3 min log 4. Saya dulu. pH-nya berapa? Ini juga min log 3 × 10 banget min 3. Mana dia? 4,2. Sure, to calculate the percent dissociation. Sama dengan 3 min log 4,2.
2, sedangkan HCl tadi -1 pH-nya. Ya. Beda 1 molar HCl dengan 1 molar asam asetat. Asam asetat pH-nya akan selalu lebih, kalau dianggap, tapi harusnya lebih kecil pH-nya. Ya. Karena 10 pangkat min. Ya. Persen disosiasinya A+ yang menjadi A+ dibagi H2SO4 0,42%. Hanya sebagian kecil yang menjadi H+. Karena itu A+-nya kecil sekali, ya. pH-nya rendah. Ya, kalau pH tinggi itu yang pH 1, 2, 3 itu pH tinggi. Ya, kalau misalnya di dalam konsentrasinya kecil, kalau konsentrasinya 10 pangkat minus. Ya. Oke, ada pertanyaan? Asam laktat juga seperti itu, ya, asam lemah, ya, 3,7% saja yang terdisosiasi. Jadi itu asam laktat kenapa penting? Asam laktat tuh kalau Anda bikin roti, ada yang menjadi asam laktat tuh kena ragi itu, gandumnya itu, ya. Karena itu roti apa aja kalau kena yeast, apa tuh yeast itu apa? Ragi, gandum dan ragi dibakar baunya sama, cuma rasanya beda tergantung dari bumbunya. Waktu bakarnya itu yang dominan adalah rasa bau laktatnya itu, ya, dan mungkin sedikit bau alkohol. Ya, karena itu kalau orang-orang di Eropa yang Muslim itu nggak mau beli roti yang sembarangan gitu aja, dia maunya beli roti yang halal, yang rotinya waktu difermentasi tidak menghasilkan alkohol, itu memang mahal. Ya padahal alkoholnya terbang, tapi nggak bisa disucikan katanya gitu. Ya udah, nggak bisa diapa-apain kalau kayak gitu. Ya. Dan karena dia alkoholnya tuh terbang, dia membentuk lubang-lubang di roti itu. Ya karena itu rotinya berlubang-lubang. Ya nggak smooth semuanya gitu. Ya. Yahudi juga nggak mau makan roti yang gitu, dia beli khusus, ya, adonannya khusus, raginya itu yang tidak menghasilkan alkohol. Padahal zaman dulunya nggak bisa bedain alkohol apa enggak yang dihasilkan. Karena kalau gula difermentasi jadi alkohol ada, ya kan? Demikian juga gandum difermentasi jadi alkohol. Contohnya bir, ya barley itu, ya. Barley itu, ya. Minuman beralkohol itu mungkin awalnya untuk kesehatan. Karena zaman dulu susah sekali mendapatkan air yang sanitasinya bagus, jadi airnya harus difermentasi dulu supaya jadi alkohol yang relatif steril. Ya, tapi kemudian orang keenakan minum yang itu, ya, kalau itu agak high sedikit, ya, teler, ya. Jadi itu, ya. Inggris itu pernah dilanda dengan yang namanya generasi gin and tonic. Dari gembel sampai orang kaya minumnya gin. Ya. Gin bukan gin J, tapi pakai G. Ya. Asam laktat itu kira-kira 3,7% terdisosiasi. Ya. Asam asetat, asam yang sangat lemah, ya sedikit lebih kuat dari air. Air pH-nya 7. Ya. Ada lagi contoh yang ini, ya, sampai slide 90. Itulah kuliah hari ini dan kuliah penutup. Ya. Jadi saya ulangi, ini baru. Kalian mestinya selesai jam berapa? Halo? Mestinya selesai jam berapa? 19.30, Pak. 19.30, oke. Kita sebentar lagi. Ya, kita ulangi, ya. Kalau asam kuat, itu pH-nya
adalah karena asamnya itu terurai dengan semua, maka bergantung kepada konsentrasi H+ yang artinya konsentrasi H+-nya full dari konsentrasi asam. Kalau asam lemah, konsentrasi asamnya tidak full karena hanya sebagian besar, sebagian kecil saja dari asam lemah itu yang terurai menjadi H+, ya. Jadi itu berdasarkan konstanta keseimbangannya, maka pH-nya itu selalu lebih kecil daripada pH asam kuat. Ya. pH-nya selalu lebih kecil dari pH asam kuat. Ya, karena tidak semua terurai menjadi H+ dan basanya, ya. Tidak semua terurai menjadi itu. Jadi kalau kita lihat di sini indikatornya, ya, di sini dikatakan asam, ya, di sini dikatakan basa, ya. Jadi asam sekali itu mulai dari 1 sampai 5, 6, 7 tuh, ya. Ya kalau kita lihat tadi mana asam astat itu pH-nya sekitar 3 kalau dia 10 pangkat min 3. Kalau 10 pangkat min 1 tadi pH-nya berapa? Ya. Tadi kita udah hitung, ya. Ada di slide yang terakhir sebelum slide 80. Ya. Itu aja intinya kuliah hari ini. Kalau Anda pergi ke lapangan, Anda cek pH-nya berapa? pH air 7. Oke. Ya, pH air berapa? 9. Well, nanti dulu. Ini ada industri apa di sekitar sini? Gitu. Ya, ada industri pencucian apa? Ya, misalnya pencucian kulit. Kulit itu habis dikerok segala macam tuh basah. Ya, basah karena dicuci pakai soda. Ya. Pakai sabun, pakai segala macam loh. Ini kok pH-nya 9, ada pabrik apa di sini? Baunya seperti apa? Oh, ini pabrik kulit nih, jangan-jangan nih baunya kayak gini gitu ya. Atau ini pabrik apa? Pabrik pencucian tekstil. Ya. Pencucian kain. Ya, kenapa dicuci? Ya karena sebelum diprinting dia mesti dicuci dulu. Kalau enggak nanti belang-belang, ya. Air buangannya apa? Basah. Ya, gitu. Jadi kalau ada anomali di dalam air yang semestinya, ya inspektur harus segera bertindak. Inspektur ya. Nah, kalau udah gitu baru ya. Tuh, ini mau ditutup apa enggak? Gitu. Kalau mau nggak mau ditutup perbaiki. Nggak usah diperbaiki deh Pak, damai aja. Bisa yang kayak gitu. Ya. Kebanyakan damai itu. Buktinya sungai pada kotor. Tangerang, Bandung. Ya. Wani Biro. Wani Biro. Ya nggak menuduh tapi kenapa kok sungai masih begitu? Karena inspektur nggak tegas. Ya, itu sebetulnya inspekturnya itu join sama water purification penjernihan air minum karena itu kan sebagai sumbernya air minum itu sumber PDAM tuh jangan dikira nggak bayar tuh beli air sungai itu bayar mereka ya jangan dikira nggak bayar sama pemerintah itu beli air itu karena bumi air milik negara kita bikin sumur mestinya bayar ke pemerintah karena air itu milik negara. Ya, kalau di gedung-gedung besar sudah dikasih meter itu, suruh bayar itu. Seperti hotel-hotel itu bayar air ke pemerintah, walaupun dia ngebor sendiri. Ya, kalau rumah nggak bisa. Pemerintah di Cibitung bagus tuh, pemerintah menyediakan air minum. Ya gak? Lingkungan terjaga. Ya, air tanah nggak turun kalau kayak gitu. Ya. Nanti kalau penduduknya makin banyak, nah air tuh udah murah aja banyak yang nyolong kok. Kayak listrik tuh banyak yang nyolong. Ya. Jadi itu ya, itu ada yang sifatnya asam, sifatnya basa. Batasnya 7. Ya, air laut tuh sedikit basa. Ya karena Na-nya tinggi. Ya, Na-nya tinggi. Ya, karena itu dia sedikit basa. Kalsiumnya juga tinggi, ya relatif tinggi, ya.
Jadi dia bersifat sebagai basa karena unsur-unsur di sebelah kiri susunan berkala. Ya. Yang lainnya itu black coffee, saya 3 kali sehari minum kopi. Ya. Tapi sekarang nggak berani lagi. Ya, nggak bisa tidur. Kalau sekarang nggak bisa tidur, kalau dulu minum kopi ya biasa aja. Ya. Asam lambung 2. Nah, kalau Anda minum yang asam-asam itu di atas sampai milk sampai black coffee nggak apa-apa, lemon nggak apa-apa, asal jangan minum asam baterai. Ya. Itu ya. Kita ketemu di ruang ujian, ya. Itunya homeworknya dikirim di ruang ujian ya. Barengan apa gimana? Udah selesai bikin homeworknya? Belum ya? Jangan sampai homeworknya nggak itu, nanti kalau angkanya di border kalian susah. Ya. Yang border itu ya, kalau yang nggak lulus tuh biasanya yang 5 tuh nggak lulus, di border bisa dijadiin 6. 5, berapa dijadiin 6. Ya. Yang bagus 8 bisa 80 Sir, bisa. boleh lihat homeworknya gak ya, Sir? Ya. Homeworknya, Sir. Homeworknya. Kenapa? Kan Anda sudah dikirim kan soalnya? Oh, yang sekitar 3 minggu yang lalu, Sir, homework Iya, itu. itu kan dikerjain. Saya belum, nanti dikirimnya kan barengan sama itu. Sama hari ujian. Ya itu memang latihan supaya Anda tuh belajar ya, nggak tahu belajarnya gimana, tanya teman, tanya siapa ya. Karena kuliah dari saya kan nggak sempurna, orang kita nggak ketemu kok. Ya Kak, Anda harus berusaha keras supaya saya bisa memberi nilai, dan nilainya juga saya nggak kejam seperti kalau Anda harus kuliah di dalam ruang kuliah. Saya bisa mentolerir, ya Kak, selama ada jawaban. Kalau nggak ada jawaban ya saya nggak bisa mentolerir, ya Kak. Jawaban ya. Oh, ya saya tinggal buka situ. Oke. Iya. Oke ya. Kita ketemu lagi. Tolong dipotret dulu, kirim ke Bu Evi. Nanti saya nggak dapat honor. Kelas malam ini kalau dosennya rumahnya nggak di sekitar situ nggak mau. Kalau dulu kelas malam, kecuali dia dapat kelas pagi. Kelas pagi dia nginep di situ, bayar 100.000 lagi kelas pagi itu. Minggu depan mid examnya berapa soal ya, Sir? 10. Mau 20 juga boleh. Janganlah, Sir. 10 aja. Ya. Kita kan ada berapa 5-6 chapter ya. Ya satu chapter 2 lah. Ya. Anda kayaknya ada satu yang nggak kuliah, yang itu saya hapusin. Termo kalau nggak salah. Ya. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Sampai ketemu ya di ruang ujian. Baik, terima kasih. Sorry Pak, belum sempat ini lagi. Iya, minggu depan semoga bisa lanjut lagi tuh kita. Enggak,
Pak.